Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kono muda. Perkenalkan, nama saya Adinda Syaifa Azhara, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas nilai akhir mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Lailatul Afifah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, mahasiswi dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini kita akan memaparkan tentang perencanaan strategis. Perencanaan merupakan langkah awal sebelum manajer melakukan pengorganisasian, kepemimpinan, evaluasi, dan lainnya. Maka ia harus membuat rencana yang menggariskan tujuan atau arah kepada organisasi. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Di dalam suatu organisasi, selain adanya perencanaan, juga terdapat visi dan misi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, maka penempatan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Pada hakikatnya tidak ada visi organisasi, akan tetapi visi dalam organisasi itu terbentuk karena adanya visi-visi pribadi dari anggota organisasi. Apa sih misi itu? Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Tahap perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi beberapa tahap dalam fungsi manajemen. Di antaranya adalah organizing, leading, dan controlling. Organizing yaitu mengalokasikan dan mengatur sumber produksi untuk mencapai tugas-tugas pokok. Leading yaitu mengarahkan sumber daya manusia untuk menjamin tercapainya penyelesaian tugas dengan sempurna. Controlling yaitu memonitor penyelesaian tugas dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Proses perencanaan strategis ada 5 poin. Poin pertama, menentukan tujuan perencanaan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan perusahaan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sumber daya perusahaan tidak efektif. Poin kedua, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Pemahaman akan kondisi perusahaan sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana untuk menyangkut waktu yang akan datang. Poin ketiga, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan kegiatan lebih lanjut. Poin keempat, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membuat antisipasi keadaan serta ancaman yang terjadi di waktu
Manfaat dan keterbatasan perencanaan. Perencanaan menawarkan berbagai keuntungan penting dalam situasi tertentu. Di antaranya, 1. Fokus dan fleksibilitas. Suatu organisasi yang memiliki fokus dapat mengetahui apa yang terbaik, mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, dan mengetahui bagaimana melayani pelanggan yang baik. Sedangkan suatu organisasi yang memiliki fleksibilitas dapat beroperasi secara dinamis dan mempunyai pandangan ke depan. Perencanaan yang membuat para kinerja berbagai tipe organisasi untuk mencapai kinerja yang baik. Kedua, pengembangan koordinasi. Ketika suatu organisasi secara keseluruhan dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan menciptakan jaringan yang terintegrasi sampai rantai terakhir, sehingga akan menghasilkan sumbangan positif untuk tujuan kualitas tingkat perusahaan. Ketiga, pengembangan pengendalian. Pengendalian manajerial meliputi pengukuran dan pengevaluasian hasil kinerja dan pengambilan korektif untuk mengembangkan hal-hal yang perlu, sehingga akan menetapkan tujuan, keinginan, hasil kinerja, dan menentukan tindakan khusus. Keempat, manajemen waktu. Melalui kepentingan pribadi yang mengembangkan fokus dan fleksibilitas, koordinasi dan pengawasan, perencanaan merupakan bentuk dari manajemen waktu. Adapun keterbatasan antara lain, 1. Pekerjaan yang tercakup perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Perencanaan cenderung mencegah kegiatan. Perencanaan terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovatif. Dan rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.